Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7, Praktikum Sistem Distribusi dan Ketenagalistrikan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang load flow analysis sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester dari Praktikum Sistem Distribusi Ketenagalistrikan. Sebelum kami mempresentasikan mengenai materi load flow analysis, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Mora Pramita Adisti. Yang kedua ada Marzuki. Yang ketiga ada Muhammad Falih Arkan Putra Siagawan. Yang keempat ada Abu Cahya Pratama. Dan yang terakhir ada RM Hafiz Fidiawan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian load flow analysis. Load flow adalah analisis sistematis yang digunakan untuk menghitung aliran daya, yaitu arus dan tegangan dalam sistem tenaga listrik. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui karakter dari aliran daya yang berupa pengaruh, variasi beban, dan rugi-rugi transmisi pada aliran daya, dan juga mempelajari adanya tegangan jatuh di sisi beban. Selanjutnya, sistem tenaga listrik terdiri dari berbagai elemen, seperti pembangkit listrik, transformator, jaringan transmisi, dan beban. Load flow analysis juga berguna untuk menganalisis bagaimana daya listrik mengalir melalui semua komponen ini. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi daya yang dikirim. Yang pertama itu ada impedansi di saluran transmisi. Impedansi di saluran transmisi dapat terjadi karena berbagai hal dan sudah mencakup resultan antara hambatan resistif, induktif, dan kapasitif. Hal ini yang menyebabkan rugi-rugi daya karena terkonversi atau terbuang menjadi energi lain dalam transfer energi. Yang kedua itu ada tipe beban yang tersambung jalur. Ada 3 tipe beban, yaitu resistif, induktif, dan kapasitif. Resultan antara besaran hambatan kapasitif dan induktif akan mempengaruhi faktor daya sehingga mempengaruhi perbandingan antara besarnya daya yang ditransfer dengan yang diterima. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada tipe jaringan distribusi. Tipe jaringan distribusi ini ada 4. Yang pertama ada sistem radial. Sistem radial merupakan jaringan sistem distribusi primer yang sederhana dan murah biaya investasinya. Pada jaringan ini, arus yang paling besar adalah yang paling dekat dengan gardu induk. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem radial yang pertama, lebih murah biaya investasinya. Kemudian yang kedua, lebih sederhana pengendalian dan sistemnya. Kekurangannya yang pertama, kualitas listrik kurang baik. Kemudian jika mengalami gangguan pada suatu titik, maka titik yang lain tidak akan teraliri listrik. Yang kedua ada sistem ring atau loop. Tipe ini merupakan jaringan distribusi primer, gabungan dari 2 tipe jaringan radial di mana ujung kedua jaringan dipasang PMT. Tipe ini lebih handal dalam penyaluran tenaga listrik dibandingkan tipe radial, namun biaya investasi lebih mahal. Adapun kelebihannya, yang pertama kualitas listrik lebih baik. Yang kedua, jika mengalami gangguan pada suatu titik, maka titik yang lain bisa dialiri listrik dari PMT yang lain. Adapun kekurangannya, yang pertama biaya investasinya lebih mahal. Yang kedua, lebih rumit pengendalian dan sistemnya. Lalu yang ketiga ada sistem spindle. Sistem jaringan ini merupakan jaringan distribusi primer gabungan dari struktur radial yang ujung-ujungnya dapat disatukan pada gardu hubung dan terdapat penyulang ekspres. Lalu yang keempat ada sistem mesh. Struktur jaringan distribusi primer ini dibentuk dari beberapa gardu induk yang saling dihubungkan sehingga daya beban disuplai oleh lebih dari satu gardu induk dibandingkan dengan 2 tipe sebelumnya. Tipe ini lebih handal dan biaya investasinya yang lebih mahal.
Selanjutnya yaitu metode dalam analisis aliran. Yang pertama, metode Gauss-Seidel. Sistem Gauss-Seidel adalah salah satu jenis analisis yang paling umum. Keunggulan dari sistem ini adalah kesederhanaan dalam pengoperasian daya komputasi yang diperlukan terbatas dan waktu penyelesaian yang sedikit. Namun tingkat konversinya yang lambat menghasilkan banyak iterasi. Jumlah bus yang lebih banyak meningkatkan iterasi ini. Yang kedua, metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode yang lebih canggih menggunakan konvergensi kuadrat dan yang lebih kompleks. Yang ketiga, metode fast-decoupled. Keuntungan utama dari metode ini adalah menggunakan lebih sedikit memori komputer, kecepatan kalkulasi 5 kali lebih cepat daripada Raphson menjadikan pilihan populer untuk manajemen jaringan listrik secara real time. Selanjutnya, teknik aliran daya. Yang pertama, beban secara matematis menganalisis aliran beban menggunakan perangkat lunak atau software. Ada banyak software analisis yang tersedia untuk membantu analisa aliran daya dengan software seperti ETAP, SKM, Easy Power, PSS, Newplan, dan lain-lain. Penggunaan perangkat lunak menyederhanakan pelaksanaan studi aliran beban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sudah. Baiklah, materi mengenai load flow analysis dari kelompok 7. Mungkin apa sih? Mungkin seperti itu saja. Apa Uli? Dari kami. Oh, saya ulang. Baiklah, tadi merupakan penjelasan materi mengenai load flow analysis yang disampaikan oleh kelompok 7. Mungkin cukup itu saja dari kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.